Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rafila Anwar. Hari ini aku mau membagikan tips buat kalian yang pecinta tanaman hias. Hari ini aku mau membuat pupuk organik dari sampah dapur, yaitu ada cangkang telur, ampas teh, dan kulit pisang kering. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku akan gunakan 3 bahan dapur atau 3 sampah dapur. Yang pertama di sini ada cangkang telur, terus di sini ada ampas teh, dan yang terakhir ada kulit pisang. Sambil nanti aku kasih tahu cara pembuatannya, aku juga akan jelaskan sedikit kenapa ketiga bahan ini sangat cocok untuk tanaman hias. Yang pertama yaitu ada cangkang telur. Kenapa cangkang telur ini sangat bermanfaat untuk tanaman? Karena di dalam cangkang telur ini itu udah ada kalsium karbonat, kalium, magnesium, dan fosfor. Kalsium karbonat yang ada di dalam cangkang telur ini berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan pembentukan akar, memperbaiki ketegaran tanaman, meningkatkan pH tanah, dan juga melindungi tanaman dari hama. Itu dia makanya cangkang telur ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Oke, langsung saja kita membuat ini supaya menjadi pupuk. Aku sediakan plastik, lalu masukkan cangkang telur ke dalam. Di sini aku pakai telur ayam dan juga telur bebek. Ini telur bebek dan ini telur ayam. Aku gabungin aja sih. Setelah itu kita tinggal berendam sampai halus. Oh iya, ini telurnya ini sebelum kita olah, kita harus cuci terlebih dahulu. Setelah dikumpulkan kan dicuci, baru itu harus kita jemur dulu sampai benar-benar kering sekitar 3-4 hari gitu. Jadi saat diremes begini dia itu garing gitu. Kira-kiranya kalau misalnya dia nggak dijemur, dia nanti masih ada kulit dalam telurnya itu, jadi dia susah dibernyet, susah diremes. Nih udah, sebenarnya untuk kayak gini juga udah bisa langsung dipakai, udah bisa langsung ditaburin di tanaman. Cuman karena aku mau buat pupuk organiknya itu yang dalam bentuk bubuk, jadi aku harus blender dulu biar dia menjadi bubuk. Ini aku masukin. Nih, itu aku pakai blender ini. Ya, bentar ya, aku blender. Few moments later. Nah, ini dia, aku sudah siap blender. Ya, kita buka. Oh. Nih. Aku buatnya itu sampai benar-benar halus, karena aku emang mau dia supaya jadi bubuk. Oke, aku langsung masukkan ke tempat yang tadi. Sudah. Sudah. Ini dia. Oke, kalau udah seperti ini, aku sarani jangan langsung dipakai besoknya, sekitar 2 hari dulu dipakai agar untuk menetralkan itunya dulu. Biasanya aku pakai ini tuh sebulan sekali. Untuk satu pot itu aku pakai 1 sendok makan, ini cukup. Terus aku kelilingin aja, agak tanahnya itu agak dikorek keliling, digali keliling. Habis itu masukkan ini, ditaburin keliling. Setelah itu ditimbun kembali gitu. Tada! Oke, kita lanjut untuk bahan yang kedua untuk membuat pupuk organiknya itu. Di sini aku udah sediakan bubuk teh. Kenapa bubuk teh ini sangat bermanfaat untuk tanaman? Karena ampas teh ini mengandung karbohidrat yang berperan untuk pembentukan klorofil pada daun-daun yang mengalami pertumbuhan saat gelap. Selain itu, ampas teh ini juga dapat menumbuhkan tunas yang masih muda. Itu dia kenapa ini sangat bermanfaat untuk tanaman. Oke, kita langsung aja ke pembuatannya. Pembuatan ini supaya menjadi pupuk organik.
Sebenarnya sih kalau udah ini kan setelah dikumpulkan itu dijemur karena supaya dia kering. Terus juga sebenarnya sih udah bisa digunakan setelah dia kering. Tetapi ini aku mau buat dia menjadi bubuk juga supaya nakarinnya itu enak. Untuk 1 sendok itu aku biasanya pakai untuk 1 pot. Cuman untuk bubuk teh ini aku pakainya itu 2 minggu sekali. Oke, aku langsung masukkan aja bubuk tehnya ke dalam ini karena aku mau blender juga. Oke. Ini aku mau buat jadi halus dulu ya, aku blender dulu. Oke, ini dia. Tadi aku udah coba blender, tetapi agak susah karena ini tuh bubuk tehnya belum terlalu kering, masih agak lembab gitu, jadi dia agak susah di blender. Sebenarnya sih kalau dia udah sangat-sangat kering dan udah berderai gitu, tuh mudah di blender, pakai blender yang kayak gini. Tapi ini karena dia masih lembab, jadi susah untuk di blender dan tidak halus. Ini masih agak kasar, cuman nggak apa-apa sih. Ini juga udah bisa langsung digunakan karena ini masih belum sepenuhnya kering. Biasanya sih aku jemurnya itu sampai sangat kering, sampai berderai gitu kan. Jadi ini masih seperti ini dan tidak apa-apa. Ini seperti tadi yang aku bilang, aku pakainya 1 sendok teh untuk 1 pot. Sama seperti telur juga sih, lebih baik agak dicongkel aja tanahnya, masukkan bubuk tehnya. Oke, untuk bahan yang ketiga, pembuatan pupuk organik dari sampah dapur. Sini aku udah ada sediakan kulit pisang kering. Kulit pisang ini setelah dikumpulkan, aku jemur di bawah sinar matahari langsung itu sekitar 4 harian sampai dia begini, sampai dia sudah menghitam kayak gini, karena dia harus dibuat benar-benar kering. Untuk lebih mempercepat pengeringannya, kalian bisa menggunakan oven. Untuk suhunya aku kurang tahu, jadi makanya aku pakai di bawah sinar matahari aja. Oke, kenapa kulit pisang ini sangat bermanfaat untuk tanaman? Karena kulit pisang memiliki kandungan protein, kalsium, fosfor, magnesium, sodium, sulfur, sehingga kulit pisang mampu memberikan asupan nutrisi yang baik untuk tanaman. Tidak hanya itu saja, kandungan kalium pada kulit pisang itu sekitar 42% yang dapat meningkatkan pembungaan dan juga menguatkan akar pada tanaman. Lalu juga dapat memperkuat batangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatannya. Di sini aku potong-potong dulu menjadi kecil-kecil. Ini kulit pisangnya. Sudah, ini aku udah potong-potong. Aku buat segini dulu nih. Lalu aku mau blender. Nah, ini dia, udah bisa di blender kulit pisangnya. Karena aku harus potong kecil-kecil dulu kan. Nih. Terus teksturnya tuh dia berserat. Tuh. Oke, ini sama sih kayak bubuk teh. Aku pakainya untuk di tanaman itu 2 minggu sekali, 1 sendok teh 1 pot tanaman. Tuh. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Nah, itu dia, aku udah blender ketiga bahan pupuk organik yang udah kita buat tadi, yang dari sampah-sampah dapur. Dan ini dia, hasil blender dari cangkang kulit telur. Lalu ini dia teh, cuman ini yang nggak di blender karena dia masih lembab. Dan sebenarnya sih kalau dia udah kering dan sampai berderai ini pasti bisa di blender. Tapi nggak apa sih, kayak gini juga bisa langsung dipakai. Terus ini yang kulit pisang yang udah aku haluskan. Oh iya, biasanya nih aku pakai untuk tanaman itu supaya nggak bingung, supaya nggak lupa juga kan kapan waktunya pasang. Kita pakai teh, kapan pasang untuk pisang, kapan pasang untuk telur. Biasanya aku langsung gabungkan ketiga bahan ini menjadi satu, cuman perbandingannya itu yang membuat bedanya itu di cangkang telur. Untuk cangkang telur ini dosisnya itu harus berbanding setengah dari mereka. Itu jadi misalnya bubuk teh itu 5 sendok, pisang 5 sendok, dan ini harus 2,5 sendok. Tuh, jadi karena aku mau buat dalam banyak, aku mau takari 10 sendok dulu. Tapi yang ini 5 sendok cangkang telur. Oke, aku masukkan ke wadah yang lebih besar. Sini ada cangkang telurnya, aku langsung masukkan 5 sendok. Tapi dia datar gini aja,
dosisnya datar gini aja, jangan sampai penuh atau menggunung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masih ada sisa sedikit. Ini aku pasang 10 sendok, semoga cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini teh, aku pasang aja sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah dikit lagi. Sudah. Setelah itu kita tinggal aduk. Dan ini dia. Jadi ke warna putih. Jadi untuk ngambil jalan tengahnya kalian bisa langsung sekali pakai ini, dosisnya tetap sama, 1 sendok ini untuk 1 pot gitu. Karena kan setiap bahan tadi, setiap sampah dapur yang kita pakai itu mempunyai manfaat yang berbeda gitu. Jadi kita bisa gabungin. Oke. Nah, itu dia tips dari aku cara membuat pupuk organik berbahan dasar atau bahannya itu dari sampah dapur. Sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwasannya manfaat yang aku bilang tadi ke kalian itu aku dapat dari Google Scholar yang ada pada jurnal-jurnal yang udah dilakukan penelitian gitu. Jadi aku rangkum dan aku ambil sedikit yang poin pentingnya aja, apa saja manfaat dari ketiga bahan ini. Terus aku kasih tahu ke kalian. Jadi itu informasinya dari jurnal-jurnal yang sudah terpercaya. Oke, itu aja mungkin. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nanti aku akan videoin aku memberi pupuk organik ini untuk tanaman-tanamanku. Oke, bye.